Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senang kita boleh mengambil kesempatan untuk kita boleh berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini saya ambil dari Matius 18, judulnya menegur saudara. Ya. Matius 18 mulai dari ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita sering mendengar atau membaca ayat ini, ya, tetapi mungkin dibagi menjadi tiga bagian yang biasanya kita pakai menjadi terpisah, ya. Nah, tetapi pagi hari ini sengaja saya bacakan satu perikop karena LAI misalnya membuat judulnya adalah menasehati sesama, tetapi semua bagian itu ditampilkan. Jadi saya ingin kita semua juga bisa belajar ya dari cerita ini. Ya. Poin pertama yang ada di sini adalah soal menegur ya, menegur. Nah, dipakai ini bagaimana mendisiplin orang gitu. Tetapi saya bukan untuk mendisiplin, tetapi yang menarik adalah ternyata menegur orang itu adalah suatu kewajiban. Kalau kita melihat saudara kita bersalah, ternyata kita berkewajiban untuk menegurnya, menasehatinya. Ya, kita harus rela atau dengan hikmat Tuhan, dengan semangat, ya, berharap dia kembali, ya, dengan berbagai cara, tentu dengan cara yang baik, ya, supaya ia kembali. Ya. Jadi poin pertama yang kita bisa belajar, ya, saya lihat adalah tugas menasehati seseorang ini, ya, teman kita ini ada pada kita, ya. Kita harus menasehati mereka yang berbuat dosa. Jadi tugas kita adalah harus menasehati mereka yang berbuat dosa. Nah, seringnya anak Tuhan itu tidak terlalu pedulikan gitu, ya, yaitu urusan dia. Nah, itu yang pertama sikapnya. Yang kedua mungkin sikapnya adalah ya membicarakan pada orang lain. Wah, saya ketemu sama si Anu begini, 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 begini gitu ya, menjadi gosip. Ya, akhirnya ya dia mungkin kalau dia dengar, akhirnya bukan bertobat, tetapi malah menjadi perselisihan di dalam jemaat. Ya, nah kita harus betul-betul mendengar firman Tuhan ini. Kalau kita lihat saudara kita berbuat dosa, maka kita harus berkewajiban untuk membawanya kembali. Kalau dia bertobat, maka dia akan diterima
kembali. Dan tujuan menasehati adalah supaya dia boleh bertobat. Nah, yang kedua, ini berbicara mengenai cara menasehatinya. Dia katakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia belum berubah juga, usahakan bawa saksi. Bahkan kalau dia tidak mau juga, bawa dia kepada jemaat. Nah, poin yang saya mau lihat di sini bukan soal membawa saksinya, tetapi motivasi yang ada di dalam adalah supaya ia boleh bertobat, supaya ia boleh berubah, supaya dia menyadari. Ya, sebenarnya kalau ada orang menegur, kalau dia dengan cara yang benar, saya melihat orang itu berubah, gitu ya. Waktu Daud bersalah, lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya, ya dia tidak mengelak, ya. Begitu juga sebenarnya Tuhan waktu Adam berdosa dan Hawa berdosa, dia mengelak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Akhirnya dia menyadari, ya, kalau dia makan dari buah pohon pengetahuan itu, ya. Begitu juga saya kalau lihat misalkan Saul misalnya, ya, dia mengelak tetapi dia menyadari bahwa itu salah. Ya, seringkali, ya, kalau dia mengelak dan tidak mau menganggap dirinya salah, nah itu yang jadi masalah, ya. Nah, tetapi itu dari sisi kewajiban kita sudah melakukan kewajiban kita, ya. Nah, seringnya tadi saya katakan, kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa itu, ya, Tuhan menunjukkannya pada kita sebenarnya karena Tuhan mau kita yang memberitahu pada dia. Dan ketika kita memberitahu pada dia, sebenarnya Allah turut bekerja supaya dia boleh didapatkan kembali. Tentu dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Makanya dibuat di situ, dimulai dengan tegurlah dia di bawah 4 mata, supaya jangan malu, supaya dia jangan tersebar kemana-mana, tetapi dia boleh berbalik. Tujuan dari menegurnya adalah supaya dia berbalik kepada Tuhan, supaya dia tidak melakukan dosa lagi. Ya, jadi itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang saya lihat adalah ini yang di perikop itu, ya. Di perikop ini menjadi poin yang perikop kedua dan ketiga, yaitu dengan jalan itu kita jemaat Tuhan menerima otoritas kita dan menjadi jawaban dan menjadi jaminan bahwa doa kita dijawab ketika kita berkumpul bersama, ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena dikatakan apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat, itu satu. Satu lagi adalah apa yang kita minta kepada Tuhan akan diberi. Dan yang selanjutnya adalah, ya, kalau kita bersama-sama sehati, Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Jadi poin ketiga adalah jemaat Tuhan akan berotoritas, dan ketika jemaat Tuhan itu berkumpul, Tuhan hadir. Dan apa yang kita minta, apa yang kita doakan akan dikabulkan. Ini adalah sesuatu yang jarang digabungkan, gitu, ya. Nah, ternyata dampak dari kalau kita saling menasehati, saling menegur, maka otoritas dari jemaat Tuhan itu menjadi ada. Kehadiran Kristus akan menjadi nyata dan doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ini luar biasa. Mengapa, saudaraku, kita setiap kali perjamuan, ya, Tuhan mau kita melakukan perjamuan, dan setiap kali itu kita harus menguji hati kita. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, ya, harus dibereskan terlebih dahulu. Kenapa?
supaya otoritas jemaat itu ada, supaya kehadiran Kristus menjadi nyata, supaya apa yang kita minta dan doakan diberikan, dikabulkan, karena ada otoritas dari jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya, kalau kau melihat saudaramu salah, ya tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya, jangan membincangkannya malah dengan orang lain, menjadi gosip yang liar, yang membuat dia bukan bertobat, tetapi mari Bapak Ibu, ya, saudara-saudaraku, kalau engkau melihat saudaramu salah, ya tegur dia di bawah 4 mata, tentu dengan kasih. Saya percaya, ya, Tuhan akan berbicara kepada dia dan itu akan mengubahkannya. Dan yang terlebih dari itu adalah otoritas dari jemaat Tuhan akan ada. Tuhan akan nyatakan, ya, dirinya dalam jemaat Tuhan ini, dan tentu apa yang kita doakan akan diberikan bagi kita. Mari Bapak Ibu, biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.